Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hermin Rahmawati dari Institut Agama Islam Al-Azhar Lubuk Linggau, Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam atau PKPI. Kali ini akan membahas tentang metodologi penelitian kuantitatif. Pertama-tama akan kita jelaskan dulu pengertian kuantitatif. Apa itu kuantitatif? Penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Penelitian kuantitatif lebih diarahkan untuk meneguhkan teori atau konfirmatory analisis. Alur logika penelitian kuantitatif dimulai dari mengkaji teori yang sudah ada, mendefinisikan melalui fisikalisasi, dan mengukur untuk mengumpulkan data di lapangan. Kemudian menganalisis secara statistik untuk menolak atau menerima kebenaran teori. Penelitian kuantitatif adalah definisi, pengukuran, data, kuantitatif, dan statistik. Saya ulang. Penelitian kuantitatif adalah definisi, pengukuran, data kuantitatif, dan statistik objektif melalui perhitungan ilmiah berasal dari sampel orang-orang atau penduduk yang diminta menjawab atas sejumlah pertanyaan tentang survei untuk menentukan frekuensi dan persentase tanggapan mereka. Selanjutnya, apakah tujuan penelitian kuantitatif? Tujuan penelitian kuantitatif yaitu untuk menjelaskan, meramalkan, atau mengira-ngira dan mengontrol kejadian melalui pengumpulan data yang terfokus dari data numerik. Untuk menguji teori melalui proses berpikir deduktif atau umum dan khusus. Penelitian kuantitatif memiliki kelebihan dan kekurangan. Tidak ada model penelitian yang cocok untuk semua masalah pendidikan yang akan dipecahkan. Penelitian kuantitatif mempunyai kekuatan digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang bersifat hasil dari proses yang dihentikan, namun tidak efektif digunakan dalam penelitian yang mempersoalkan tentang proses yang berjalan, dinamika, dan interaksi. Oleh karena itu, di samping mempunyai keunggulan, penelitian kuantitatif juga mempunyai beberapa kelemahan. Kelebihan metode penelitian kuantitatif. Surya Brata menjelaskan beberapa kekuatan metode penelitian kuantitatif, yaitu yang pertama, memungkinkan dilakukan pencatatan data hasil penelitian secara eksak. Yang kedua, mengikuti tata pikir dan tata kerja yang pasti dan konsisten. Yang ketiga, data dapat diringkas dengan cara dan bentuk yang lebih bermakna dan lebih mudah dianalisis. Kemudian yang keempat, memungkinkan penggunaan teknis analisis statistik dan matematis yang dapat diandalkan dalam penelitian ilmiah. Yang kelima, hasil penelitian yang diperoleh memiliki komunikabilitas yang tinggi. Dan yang terakhir, penelitian kuantitatif mempunyai keunggulan dalam menegakkan objektivitas. Kebenaran diterima secara sepakat oleh para pengamat sehingga kesimpulan yang dicapainya kuat. Sedangkan kekurangan metode penelitian kuantitatif yaitu yang pertama, berdasarkan pada anggapan-anggapan atau asumsi. Yang kedua, asumsi tidak sesuai dengan realitas yang terjadi atau menyimpang jauh, maka kemampuannya tidak dapat dijamin bahkan menyesatkan. Kelemahan yang ketiga, data harus berdistribusi normal dan hanya dapat digunakan untuk menganalisis data yang populasi atau sampelnya sama. Dan yang keempat, tidak dapat dipergunakan untuk menganalisis dengan cuplikan atau sampel yang jumlahnya sedikit.
Kemudian kita bahas tentang proses pengukuran. Proses pengukuran adalah bagian yang sentral dalam penelitian kuantitatif karena hal ini memberikan hubungan yang fundamental antara pengamatan empiris dan ekspresi matematis dari hubungan-hubungan kuantitatif. Proses penelitian kuantitatif. Pada umumnya, statistik dibagi dua, yaitu yang pertama statistik deskriptif dan yang kedua statistik inferensial. Analisis statistik deskriptif biasanya dipergunakan kalau tujuan penelitiannya untuk penjajakan atau pendahuluan, tidak menarik kesimpulan, hanya memberikan gambaran atau deskripsi tentang data yang ada. Demikian tadi penjelasan saya tentang metodologi penelitian kuantitatif. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.